Program MBG merupakan intervensi pemenuhan gizi dan merupakan fondasi yang cukup kuat untuk pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas ke depannya. Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis telah menyentuh 36,2 juta penerima manfaat. MBG menyerap lebih dari 754.000 tenaga kerja di hampir 18.000 SPPG di 38 provinsi. Harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan. Kenaikan ini diduga terkait dengan pelaksanaan program MBG pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Melinda dengan NIM 06031382530084. Perkenalkan nama saya Auranisa Ramadhani dengan NIM 06031382530097. Perkenalkan nama saya Miranda Al-Khalifi dengan NIM 06031282530027. Kepada yang terhormat Ibu Dosen Pengampu Ibu Dian Eka Amrina dan Dr. Dwi Hasmidiani MSI. Di sini kami membuat video ini bertujuan untuk menganalisa dinamika pasar terhadap kebijakan makan bergizi gratis atau MBG dengan teori penawaran dan permintaan. Berdasarkan observasi di pasar dan informasi dari pedagang, sejak adanya program makanan bergizi gratis, permintaan ayam dan telur meningkat karena banyak digunakan untuk kebutuhan SPPG. Akibatnya, stok barang menjadi lebih terbatas. Harga ayam yang sebelumnya sekitar 30.000 per kilogram naik menjadi sekitar 40 ribuan. Sedangkan harga telur yang sebelumnya sekitar 20 ribuan naik menjadi sekitar 27 ribu. Dalam teori ekonomi, permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu dalam suatu periode. Pada kasus ini, permintaan ayam dan telur meningkat karena adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan kebutuhan bahan makanan bertambah. Meskipun harga mengalami kenaikan, permintaan tetap tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kurva permintaan ke kanan. Sementara itu, penawaran adalah jumlah barang yang dijual oleh produsen pada harga tertentu. Karena stok barang terbatas, penawaran tidak dapat meningkat secepat permintaan. Akibatnya, terjadi kenaikan harga hingga tercapainya keseimbangan pasar yang baru. Untuk memahami perubahan harga ini, kita bisa melihat contoh perhitungan berikut ini. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus persamaan garis lurus, yaitu Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, sama dengan P kurang P1 dan per P2 kurang P1. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Setelah dikurangi, kita akan mendapatkan penyebutnya, yaitu Q dikurang 100 per min 36, sama dengan P dikurang 30 per 18. Kemudian kita kali silangkan, jadi 18 dikali Q sama dengan 18 Q. 18 dikali min 100 sama dengan min 1800. Min 36 dikali dengan P menjadi min 36P. Min 36 dikali dengan min 30 menjadi 1080. Untuk mendapatkan nilai Q tunggal, kita bagi seluruh ruas kanan dengan 18. Maka didapatkan hasil QD sama dengan 160 min 2P. Berikut adalah kurva permintaannya. Nah, di sini saat adanya MBG, harga ayam naik cukup signifikan menjadi 48 per kilogram dan jumlah yang ditawarkan menjadi 172 kilogram. Nah, sama seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus persamaan garis lurus untuk menentukan fungsi penawarannya. Kemudian kita memasukkan nilai yang kita ketahui ke dalam rumus. Kemudian kita kali silang. Untuk mencari Q min 1800 kita pindah ruaskan. Q sama dengan seluruh ruas yang di kanan itu dibagi 18 dan dihasilkan QS sama dengan 4P min 20 atau QS sama dengan min 20 plus 4P. Berikut adalah kurvanya.
Perhitungan di atas kita menggunakan rumus QD sama dengan QS. Kemudian masukkan nilai QD sama dengan QS. Min 2P kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi plus. Untuk mencari P, 288 dibagi 6 dan P sama dengan 48. Ini kurva keseimbangan pasar daging ayam atau dampak program MBG. Dari permasalahan yang telah kami bahas tadi, kami akan memberikan beberapa solusi, yaitu dari sisi konsumen, melakukan substitusi protein, misalnya tempe atau tahu, saat harga ayam melonjak agar konsumsi tetap terjaga. Yang kedua dari sisi pedagang, yaitu melakukan sistem pre-order kepada agen agar stok tetap terjamin meski ada permintaan besar dari pihak catering. Yang ketiga itu sisi pemerintah, yaitu memperpendek rantai distribusi langsung dari peternak ke program MBG agar tidak mengganggu stok di pasar tradisional. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga ayam dan telur di pasar terjadi karena meningkatnya permintaan sejak adanya program makan bergizi gratis. Sementara, jumlah penawaran tidak bertambah secara signifikan. Hal ini menyebabkan stok menjadi lebih terbatas dan harga mengalami kenaikan hingga tercapai keseimbangan pasar yang baru. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa perubahan pada faktor permintaan dan penawaran sangat mempengaruhi pergerakan harga di pasar. Perut kenyang, harga tenang, ekonomi